Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi akhir zaman Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, sahabatnya dan umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan ajarannya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kaji kita kali ini yaitu tentang relativitas waktu bagian yang ke-1 atau bagian pertama. Pengertian relativitas waktu adalah yang pertama bahwa waktu dapat terasa lama ataupun sebentar. Kemudian yang kedua adalah bahwa waktu itu bisa terukur berbeda untuk pengamat yang berbeda. Jadi antara pengamat satu dan pengamat yang lain itu mengukur waktu dengan ukuran yang berbeda. Nah, itu adalah pengertian relativitas waktu. Nah, di dalam teori relativitas waktu yang dikemukakan oleh Albert Einstein, waktu yang diukur oleh pengamat yang diam itu tidak sama dengan waktu yang dialami atau diamati oleh pengamat yang bergerak. Nah, konsekuensi dari teori relativitas waktu ini adalah yang pertama adalah dilatasi atau pemuluran waktu, kemudian yang kedua adalah konstraksi atau pemendekan panjang. Jika suatu dapat bergerak dengan kecepatan cahaya, cahaya itu 3 kali 10 × 8 meter per second, itu akan mengalami dua hal tersebut. Menurut Einstein, yang pertama, waktu hidupnya menjadi tak berhingga panjang dan dimensi ruang. 3 dimensi menjadi nol atau tidak memiliki dimensi ruang lagi. Para pemirsa yang dirahmati Allah, bagaimana pengertian relativitas waktu ini kalau kita gali dari Al-Quran? Adakah makhluk ciptaan Allah yang memiliki sifat-sifat seperti tersebut di atas yang telah dijelaskan itu? Yang pertama adalah jin. Allah menciptakan jin itu dari api. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan kami telah menciptakan jin sebelum itu, yaitu sebelum penciptaan Adam, manusia, dari api yang sangat panas, nar as-samu. Kemudian di dalam ayat lain, yaitu surat Ar-Rahman, ayat yang ke-15, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa khalaqal janna min marijim min nar. Dan dia menciptakan jin dari nyala api atau ma'arij. Nah, Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-27, saya bacakan bagian yang terkait dengan masalah relativistik ini, para pemirsa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Ila akhir ayat. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Nah, maksudnya siapa ini? Yaitu golongan jin. Surat Al-A'raf ayat 27. Nah, jadi mereka bisa melihat kita, tetapi kita tidak bisa melihat mereka karena mereka dimensinya lebih tinggi dari kita. Manusia itu menempati langit yang pertama atau hanya mengenal 3 dimensi, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z saja. Sementara mereka
itu ada 4 dimensi, di samping ruang juga ada dimensi yang keempat. Nah, bagaimana kita membayangkan hal tersebut? Nah, kita akan mengandai-andai para pemirsa. Jadi kalau misalnya ini ya ada makhluk yang hanya memiliki 2 dimensi saja, ya contohnya pertunjukan wayang kulit ya. Wayang kulit itu kan hanya mengenal bidang ya, sumbu X, sumbu Y karena bayangan yang kita lihat itu seperti ini ya. Nah, jadi kalau ada 3 tokoh ini, maka tokoh yang paling kanan ini tidak bisa melihat paling kiri karena apa? Terhalang oleh tokoh yang di bagian tengah karena dia hanya mengenal bidang saja, sumbu X, sumbu Y. Nah, tetapi kalau kita penonton itu memiliki dimensi yang lebih tinggi dari mereka, yaitu wayang ini ya. Nah, kita bisa melihat 3 tokoh ini sekaligus dalam sekali pandang karena kita memiliki sumbu Z, sumbu yang ketiga yang mereka tidak mengenal sumbu itu gitu. Nah, itulah gambaran bagaimana jin itu melihat uh, kondisi kita ya. Jadi dia bisa melihat dalam sekali pandang untuk beberapa ruang yang berbeda karena langitnya lebih tinggi atau alamnya lebih dari 3 dimensi. Nah, kemudian yang kedua para pemirsa yaitu makhluk ciptaan Allah yang memiliki sifat-sifat ini. Yang kedua adalah malaikat. Allah menciptakan dari cahaya atau dari nur. Nah, dari hadis Rasulullah SAW itu menjelaskan hal ini, yaitu dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, "Khuliqatil malaikatu min nur, wa khuliqal jannu min marijim min nar, wa khuliqa Adamu mimma wusifa lakum." Malaikat diciptakan dari cahaya, dan jin diciptakan dari nyala api, dan Adam diciptakan dari apa yang telah disebutkan kepada kalian, yaitu dari tanah. Hadis riwayat Muslim nomor 2966. Jadi hadis ini itu menjelaskan bahwa malaikat diciptakan Allah itu dari nur, dari cahaya. Nah, jadi karena ada unsur cahaya atau diciptakan Allah dari cahaya, maka memiliki sifat-sifat yang telah dijelaskan di atas, yaitu terkait dengan relativitas waktu. Nah, umur malaikat atau jin itu waktu hidupnya menjadi tak berhingga panjang dibandingkan dengan umur manusia, dibandingkan dengan usia manusia. Kemudian mereka tidak memiliki dimensi ruang atau tidak bisa dilihat karena secara teori yang dikemukakan oleh Einstein itu menjadi nol. Nah, itu adalah gambaran tentang relativitas waktu yang dialami, yaitu untuk ciptaan Allah, makhluknya yang namanya malaikat dan jin. Nah, umur iblis dari golongan jin itu digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-50. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih." Ingatlah ketika aku perintahkan kepada para malaikat, kata Allah, sujudlah kalian kepada Adam. Mereka pun sujud kecuali iblis. Nah, iblis dia termasuk golongan jin dan ingkar kepada perintah Tuhannya. Nah, ini digambarkan dialog iblis dengan Allah, yaitu di dalam surat Al-Hijr ayat 36, 37, 38. Untuk ayat 36 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun." Berkata iblis, "Ya Tuhanku, kalau begitu maka beri tangguhlah kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan." Kemudian ayat yang ke-37, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala fa'innaka minal mundharin."
Allah berfirman, kalau begitu maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh. Sedangkan ayat yang ke-38 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim ila yaumil waqtil ma'lum sampai hari atau suatu waktu yang telah ditentukan. Mohon maaf ini pemirsa ini salah ketik ya. Jadi ini surat yang ke-15 ayatnya ini 36, 37, 38 sesuai dengan di kolom paling kanan ya. Nah, ini menggambarkan dialog iblis dengan Allah yang tidak mau bersujud kepada Adam, ya itu kemudian dikutuk oleh Allah dan iblis minta ditangguhkan umurnya, ya sampai hari nanti, gitu ya. Nah ini Allah memberikan apa tangguh ya, apa namanya waktu hidup yang lebih lama dibandingkan dengan manusia. Demikian para pemirsa, gambaran bagian pertama tentang relativitas waktu. Mudah-mudahan ini bisa kita pahami ya. Kemudian kita akan lanjut ke bagian yang kedua untuk melengkapi kajian kita ini. Untuk bagian pertama, kita akan tutup kaji kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.